Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum ya shabab wal ikhwah. Azanillahu wa iyyakum nashkurullah azza wa jalla daiman wa abadan ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah. وفقنا الله عز وجل في هذا اليوم في هذه العبادة أعظم العبادات ألا وهي إقامة الصلاة فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم سائر الأعمال. إخوتي الأبناء والطلاب، قبل أن نستمر في موضوعنا مراجعة الصلاة، sebelum kita mulai ikhwah melanjutkan murojaah kita tentang salat, sedikit Ustaz ingin mengingatkan ikhwah para santri, subhanallah, ada ibadah dahsyat agung besar ya, yang ibadah ini terkait dengan muamalah, bahkan boleh dikatakan muamalah tertinggi, a'zamul muamalah. Ya, muamalah tertinggi yang wajib kita jaga. Ma huwa ya syabab? Na'am, birrul walidain. Ya. Itu bakti dengan orang tua. Subhanallah. Santri, para ikhwah, ada dua sosok manusia dahsyat yang sangat dahsyat hebat, dua sosok manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berbuat ihsan setelah perintah ibadah, sebagaimana kita ketahui. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini Allah. Al walidain, kedua orang tua. Subhanallah, yang begitu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diingatkan bagaimana keluh kesahnya. Ya. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, sampai kata Allah wasina, menggunakan kalimat apa? Wasiat. Wasiat siapa di sini? Wasiat siapa? Allah. Berwasiat kepada manusia agar berbakti dan berbaik kepada kedua orang tua. Lalu diceritakan bagaimana ibunya, Allah, ya, mengandungnya 9 bulan, ya. Lalu setelah itu, bayangkan, antum di buayanya, sebelumnya dikeluarkan dengan Allah sakit di atas kesakitan. Ada seorang dokter cerita sama Ustaz sambil menangis. Ustaz, kalau sakit seorang ibu ditimpakan ke kita laki-laki tidak akan kuat. Kalau sakit seorang ibu melahirkan ditimpakan kita ke laki-laki tidak akan dahsyat. Mengeluarkan antum semua antara hidup dan mati, tercucur darah. Subhanallah. Namun kendati pun demikian, ketika sudah keluar dia tersenyum bahagia. Padahal baru saja dia tercucur darah, sakit yang dahsyat. Lalu istirahat, buru-buru istirahat. Harus menyusui kita sempurnanya 2 tahun, tidak bisa apa-apa. Subhanallah. Milih mereka yang sakit daripada kita yang sakit. Milih mereka yang tidak tidur daripada kita yang tidak tidur. Milih mereka yang begadang
atau tidak makan daripada kita yang tidak makan. Orang tua luar biasa. Dan terus memikirkan kebaikan kita, para santri. Begitu juga ayahanda kita. Allahu Akbar. Tidakkah antum melihat beliau pergi pagi, pulang sore, ada yang ke kantor, ke pasar, ke ladang, ke sawah. Bahkan sebagian mereka, subhanallah, ada yang tukang panggul, tukang bangunan. Untuk siapa? Untuk kita. Sekarang apa yang dilakukan oleh orang tua antum di rumah? Subhanallah, berjibaku, ya, ras keringat, banting tulang. Sementara mereka pun harap cemas. Mereka memiliki harapan besar. Rabbi habli minas salihin. Wallahi ikhwan, perjuangan orang tua dahsyat, hebat. Makanya mereka subhanallah begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kaitkan ridhonya tergantung ridho orang tua. Ya, ridho Allah fi ridho wa ridhonya Allah, ya, di bawah ridho orang tua. Makanya seorang anak hendaknya senantiasa bertanya, Umi, Abi, apakah kau ridho sama aku? Ya Umi, wahai Abi, ridhoilah aku. Jangan sampai ternyata Umi kita marah, Umi kita sedih, ya, Umi kita subhanallah sakit hatinya gara-gara kita. Maka para santri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, jangan remehkan, ya, sikap ihsan kepada kedua orang tua. Kenapa Ustaz bilang begini? Karena subhanallah beberapa kali, walaupun 1, 2, 3 dari sekian ratus, tapi tidak mengapa. Ustaz khawatir ada dari sebagiannya juga sama. Ada yang WA, ada yang telepon, pas berkunjung datang ke Ustaz, anak saya bisa di pondok, ya, kalimat-kalimatnya kalau SMS, kalau telepon isinya ancaman dengan kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang talibul ilm, tuntutan-tuntutan, ya, subhanallah, sehingga mereka bersedih. Yang sejatinya mereka berharap menitipkan anaknya di pesantren. Masya Allah, semakin banyak menuntut ilmu, semakin akhlaknya semakin mulia, lisannya semakin baik. Maka para santri di Allah Taala, ya, hendaknya ini menjadikan catatan kita. Ya, kewajiban kita berbakti kepada orang tua, baik ketika kita yaitu dekat, begitu juga ketika kita jauh. Bahkan ketahuilah, wallahi adabnya antum di sini mungkin 100% setelah Allah bergantung dengan orang tua. Ya, makannya, minumnya, siapa yang biayai? Itu baju dari mana? Ya, itu sendal dari mana? Itu buku dari mana? Itu uang saku dari mana? Lalu setelah itu kita menyakiti hatinya? Lah. Ya, maka jauhkan perkara-perkara yang bisa menyakiti hati mereka dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Wallahi, siapa yang menyakiti hatinya atau hati kedua tua mereka, Allah bisa cabut darinya keberkahan. Allah murkai dia. Sampai kata Nabi, tidak ada dosa yang paling cepat dibalas di dunia kecuali dosa durhaka dengan orang tua. Subhanallah. Ya, dosa durhaka dengan orang tua. Maka para santri Allah Taala, ya, Ustaz pernah mengatakan satu perkataan, perhatikan, siapa anak atau orang tua
Orang tua mana saja yang takut sama anaknya, maka anaknya itu durhaka. Ya. Orang tua mana saja yang takut sama anaknya, maka anaknya itu durhaka. Kecuali takutnya karena Allah, ya, takut anaknya enggak takut anaknya enggak sholat, takut anaknya maksiat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau takut tidak berkutik semua permintaannya diberikan karena takut sama anaknya, tidak berani bicara karena takut sama anaknya, tidak berani memerintah karena takut sama anaknya, demi Allah itu anak durhaka. Itu anak durhaka. Sekali lagi, ya, ingat sama antum, siapa saja yang orang tuanya takut sama anaknya, ketahuilah bahwasanya dia anak durhaka. Enggak. Sebaliknya kita yang harus takut dengan orang tua kita. Takut dia marah, takut dia bersedih, takut dia tersinggung. Ada sebagian salaf tidak mau makan sama ibunya. Ada sebagian salaf tidak mau makan sama ibunya. Kenapa? Tidak mau makan sepiring sama ibunya. Kenapa? Karena dia takut. Kalau makan sepiring sama ibunya, lalu ada makan yang ibunya ingin ambil, dia ambil. Saking hati-hatinya bersama orang tua, sampai makan sama ibunya pun tidak berani. Makanya sepiring makan dengan ibu. Subhanallah. Maka yang ikhwah, ya, wabil walidaini ihsana. Dan di antara bakti seorang santri ketika dia berada di pondok, masya Allah, dia tidak mengabarkan tentang dirinya kecuali sesuatu yang menggembirakan. Ya, dia tidak sampai kabar kepada orang tuanya di rumahnya kecuali sesuatu yang memberikan dia menggembirakannya. Dia senyum, alhamdulillah. Ya, bahkan terkadang saking tidak mau orang tuanya sedih, pusing, ketika sakit pun dia tidak kabari. Yang penting orang tuaku senang, yang penting orang tuaku tenang. Jangan dikabari aku sakit sama orang tua. Insya Allah aku berikan kesembuhan oleh Allah. Dia sakit. Ini, ya Allah, masuk angin dikit nih, masuk angin. Allah. Hah? Apalagi dapat kabar bahwasanya anaknya melanggar di pondok, apalagi dipanggil oleh pondok gara-gara anaknya melanggar. Yang ini merokok, misalkan, yang ini A, yang ini B. Allahu Akbar, datang ke pondok penuh rasa malu. Wallahi, siapa yang membuat orang tuanya malu datang ke pondok, dia durhaka dengan orang tua. Tunggu tanggal mainnya dengan Allah. Ya, malas belajar. Tidak. Sebaliknya, hendaknya kita berikan kabar, Umi lihat, masya Allah, nilaiku 9 Umi, hafalku nambah Umi. Dan insya Allah ini per bulan, sekarang September, per bulan Oktober insya Allah akan launching di pondok ini aplikasi. Semua terkait antum adalah orang langsung 24 jam orang tua antum bisa melihat. Berapa tambahan hafalan, nilai harian, semua. Ya, sakit, apa sakitnya, sudah makan atau belum, puasa atau tidak. Ya, nilai UTS semua. Sebagaimana alhamdulillah. Ya, ini aplikasinya, masya Allah. Dan alhamdulillah, mohon maaf, anak Ustaz sekarang tidak di sini. Setiap hari bisa tahu nilainya, setiap hari ini bagaimana ujian, sudah makan atau belum. Terus dimotivasi, ada WA yang bisa dibaca setiap hari oleh anaknya, motivasi. Alhamdulillah. Ya, maka jangan membuat orang tua sedih lagi. Pelanggaran juga dicatat. Melanggar hari ini, terlambat salat, semua ada di aplikasi. Ya, agar orang tua antum terkabarkan bagaimana keadaan antum di pondok, karena mereka sangat sayang dengan antum. Maka para santri, Allahu Akbar, ya,
berikan kabar-kabar gembira, berikan kabar-kabar baik, ya, sungguh-sungguh. Dan ketika mereka datang ke pondok, rangkul mereka, sayangi mereka, ucapkan salam, cium tangan. Masya Allah, ceritakan yang gembira-gembira, jangan ceritakan yang membuat orang tua sedih. Ya, maka itulah ciri bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ayo para santri, Ustaz ingin, wallahi kalau antum kepada teman baik, kalau antum kepada guru antum hormat, maka demi Allah manusia paling utama, ya Rasulullah, man ahsanun nasi, man awwalun nasi, man awlan nasi bi husni sahabati. Rasul, siapa yang paling utama dari manusia yang aku perlakukan dengan baik? Siapa? Qala ummuk, summan ummuk, summan ummuk, summan abuk, summa adnaka wa adnak. Ibumu. Subhanallah. Makanya Uwais Al-Qarni rahimahullah, dia bukan sahabat tapi hidup di zaman Nabi. Yang ajibnya Nabi tahu Uwais dari Yaman, dari daerah Qarn. Ya, dia seorang tabi'in kubra, tabi'in kabir. Karena dia hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat melihat Nabi dan dia beriman. Lalu Nabi katakan kepada Umar, ya, kalau kalian ke Mekah, tanyakan di sana ada seseorang namanya Uwais dari Qarn. Qarn itu daerah di Yaman. Ya, lalu kata Nabi di pundaknya ada fihi baras, ada sopak sedikit. Kalau kalian bertemu dengan Uwais, mintakanlah ampun kepada Allah. Subhanallah, Uwais bukan sahabat. Uwais tidak pernah ketemu Nabi SAW. Tapi sahabat diperintahkan, kalau kalian bertemu Uwais, mintakanlah ampun untuk kalian kepada Allah. Kenapa? Fa innahu barun biwalidayhi. Karena dia seorang yang sangat bakti dengan orang tua. Subhanallah ini ikhwan. Janganlah air susu dibalas dengan air tuba. Janganlah air madu dibalas dengan air racun. Afwan. Alhamdulillah. Ustaz berjanji pada diri Ustaz pribadi, walaupun orang tua Ustaz miskin, ya bukan orang yang gagal, tapi Ustaz berjanji tidak ingin membuat sedih orang. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kecuali tidak sengaja. Ya, kecuali tidak sengaja. Ustaz berusaha, dan insya Allah juga para asatidz yang lain berusaha bagaimana orang tua tidak sedih, apalagi sampai nangis gara-gara kita. Lah aja. Ya apa aja. Bahkan ketika kuliah dulu, wallah, ana enggak pernah minta duit sama orang tua. Tidak pernah minta. Dari SMP, SMA, ana dengan izin Allah tidak pernah minta duit sama orang tua. Apalagi pas ke Libya, apalagi ke Madinah. Tidak. Ya. Ketika telepon, paling banter minta doa mau ujian. Sakit tidak pernah berkabar. Saya pernah cerita ke antum dulu, pesantren ini pernah di demo besar-besar. Apa yang di otak Ustaz? Langsung Ustaz ultimatumkan, jangan ada satu pun yang ngasih tahu orang tua. Kenapa Ustaz gak mau sedih? Biar aja. Biar dia. Jangan dia sedih. Nah, alhamdulillah. Barangkali wallahu alam kita hidup dengan keberkahan mereka, bukan barangkali, insya Allah. Ya, dari kecil Ustaz punya prinsip itu. Bahkan kita bantu. Dulu kami tinggal di kampung sebelah sana. Tidak ada kamar mandi, tidak ada air di rumah. Kalau nyuci kami harus turun ke sungai. Alhamdulillah. Sebelum subuh, anak bantu orang tua bawa cucian ke kamar. Bantu nyuci sebelum subuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Nikmat. Kenapa? Karena itulah. Wallahi kita ini hamba sahaya di hadapan kedua orang tua kita. Maka santri, ayo, ya, mulai dari sekarang
kabarkan yang senang-senang saja. Ketika mereka kesini dengan semangat, dengan senyuman, lalu kita sambut dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Umi, aku rindu engkau wahai Umi. Abi, aku rindu engkau Umi. Abi, apakah kau ridho kepadaku? Ya Allah, ya Umi, ya Abi, ridhoilah aku. Tenang saja, di sana engkau berjuang mencari nafkah. Doakan aku, insya Allah aku akan menjadi pemuda-pemuda yang membanggakan engkau. Tunggu tanggalnya, aku akan menjadi orang hebat dan engkau akan tersenyum dengan aku. Aku akan pensiunkan engkau dari pekerjaanmu. Aku yang nanggung kehidupanmu. Begitu anak muda. Begitu anak soleh, bukan jadi beban, bukan bikin malu orang tua, bikin orang tua sedih. Apalagi sekali lagi catat, siapa yang orang tuanya takut kepada anaknya, maka dia durhaka dan calon makhluk yang buruk ya Rasulullah. Siapa yang orang tuanya takut dengan anaknya, maka dia durhaka. Sebaliknya kita yang harus takut dengan orang tua. Takut dia tidak ridha, takut dia sedih, takut dia marah, minta maaf, ringankan orang tua kita dan seterusnya. Ya, maka Pak Santri barakallahu, insyaallah itu bagian daripada keberkahan hidup kita di pondok. Ya, barakallahu fikum. 3 menit lagi. Yang kedua, ayat ikhwah, Ustaz, alhamdulillah di pondok ada tukang cukur. Ya, kita punya barbershop di pondok. Namun tentunya subhanallah, kita ini ahlus sunnah. Ya, apapun timbangannya sunnah. Jangan berbangga-bangga menyelisihi sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nah Rasulullah SAW anil qaza' ay yaqza' ar-rajul ra'sa. Nabi melarang seseorang yaitu qaza'. Dilarang oleh kekasih kita. Rasulullah SAW melarang kita qaza'. Ya, ay yahliqa ba'da qila li Umar wa man qaza'. Apa itu qaza'? Qala ay yahliqa ba'da ra'sihi wa yatruku ba'd. Ya, mencukur, memedekkan sebagian dan memanjangkan sebagian. Maka kata Nabi, ihliku kullu au utrukuhu kullu. Cukur semua atau biarkan semua. Ya, atau biarkan semua. Maka para santri dulu Allah, ya, salah satu gaya yang dilarang Nabi SAW yaitu qaza'. Ya, mencukur sebagian di sini habis, di atasnya panjang. Habis di sini, di atasnya panjang. Habis total di sini, di atasnya panjang. Ini dilarang Nabi SAW. Sebagian mengatakan haram, sebagian makruh. Ya, kenapa? Satu, karena tidak adil. Tidak adil. Ya, sebagaimana antum bilang yang pakai sendal sebelah, nggak boleh. Tidak adil. Ditambah lagi ya jelek, include. Ya, termasuk yaitu dan ini menyerupai juga orang fasik. Ya. Maka para santri hendaknya kita ya berhias dengan yang dicintai Nabi SAW. Kata Nabi, cukur semua atau panjangkan semua. Rata. Mohon maaf, lihat Ustaz Fakhruddin. Cukur semua atau panjangkan semuanya, tidak dipisah-pisahkan. Kalaupun agak pendek ya jangan terlalu nampak. Ini tidak, ini tipis, di sini panjang. Apalagi di sini habis, di sini panjang. Ya, maka ini qaza'. Ustaz ingin tanya. Ya. Sebentar. Mungkin yang dekat tahu, kelihatan. Ada yang seperti ini di pondok. Inilah di antara cukuran qaza' yang dilarang Nabi SAW. Ya, habis di sini, di atas. Nah, subhanallah.
Ya, maka jangan bermudah-mudah ya ikhwan menyelisih Nabi. Kita ini Ahlus Sunnah, alhamdulillah kita tidak bid'ah. Kita tidak maulid, alhamdulillah. Bid'ah. Tapi jangan juga kita menyelisih Nabi SAW. Ya, maka ketika antum mencukur, subhanallah, ajib di Madinah atau di Mekah. Di Mekah di tukang cukur, ya, kami tidak mencukur janggut. Masya Allah, betul. Kami tidak mencukur qazak. Jelas. Karena itulah kekasih kita yang perintahkan kita. Jangan berbangga atau berhias dengan sesuatu yang Nabi haramkan. Maka yang merasa dirinya qazak atau nanti ketika bercukur dan di pondok tentunya aturannya rambut tidak panjang, ya, ayo berhias dengan hiasan Rasulullah SAW. Janggut haram, kumis dipotong, dan rambut atas jangan qazak. Ihliku kullu atau utruku kullu. Ya, cukur semua atau tinggalkan semua. Lah. Dan cukur di depan orang awam. Tukang cukur di depan alhamdulillah tapi masih awam. Gimana antum? Maka antum minta, "Bang, jangan di sini pendek, di atas panjang, Bang." Rata. Ya, kalaupun ada sedikit pendek tapi bedanya sedikit. Mungkin agak mencret sedikit ke sini, adapun di sini kelihatan pori-pori, di sini panjang lah. Sebagian orang mengatakan haram ini berhias dengan cara yang haram. Ya, maka barakallahu fikum para santri, alhamdulillah. Insyaallah, ya, wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah cintakan keimanan dalam hati kita sehingga kita pun ya berusaha berhias dengan hiasan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman manusia hari ini berhias dengan hiasan yang haramkan, cukur janggut, anting di sini, isbal, bewok kumis brewok ke sini. Ya Allah, alhamdulillah, kuku panjang. Ya, alhamdulillah. Jangan biasakan kita menjelisih ketek, ya Allah, jambutnya kayak kutu di sini banyak kutu. Bulu kemaluan sampai ke lutut. Ya, alhamdulillah. Maka jangan berhias dengan hiasan yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sedikit kalimat tentang awas, jadikanlah cita-cita kita ya jadi anak yang berbakti dengan orang tua. Allahu akbar azim. Wallahi yang bakti berkah, yang bakti gagah, dan yang bakti insyaallah menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Dan coba yang bercukur ya, itu termasuk yang berdiri itu ya, agak kozaknya ya, agak kozak ya. Maka para santri dicek ya, nanti Ustaz akan ingatkan terus antum ya. Ustaz Muizzuli juga tolong dicek Ustaz ya, mana yang kozak nih, kojek kalau ini kojek ya. Nah, maka cukur semuanya atau panjangkan semuanya. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.